ada yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana, supaya desa-desa itu bisa mandiri menghadapi bencana-bencana akan datang sewaktu-waktu. Nah, tadi sebelum kita bahas soal ini, Pok Seni, kalau kita bicara mengenai tupoksinya Pok Seni sendiri yang ada di Komisi E, ini tentunya sangat banyak ya. Salah satunya adalah tentang penanganan bencana tersebut. Nah, ini bisa kita ring nih. Saat ini cuaca lagi sering nggak menentu, apalagi bisa dikatakan kemarau basah ya untuk kondisi sekarang ini. Bagaimana menurut Pok Seni? Apakah potensial bencana yang sering terjadi ini seperti apa sejauh ini kalau tanggapan dari Pok Seni? Ya mungkin tahun ini cuacanya itu lebih banyak cuaca ekstrim ya. Biasanya posisi bulan-bulan sekarang itu sudah tidak hujan lagi yang turun seperti itu. Tetapi kita bisa lihat dan kita bisa pantau di hampir semua kabupaten kota, bulan-bulan sekarang aja itu masih ada curah hujan yang turun. Bahkan kemarin ada kadang beberapa hari itu curah hujannya cukup tinggi. Maka tentu ini butuh kewaspadaan kita semua karena cuaca-cuaca ekstrim semacam ini kan di luar ekspektasi dan kita semua. Jadi kadang di luar kebiasaan nih. Biasanya setiap tahun curah hujannya itu berhenti di bulan Februari atau Maret misalnya. Tapi kita lihat pada posisi hari ini kan terus menerus seperti itu. Tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada angin, seperti itu. Tiba-tiba cerah. Tiba-tiba cerah. Makanya kemudian penting bagi kita sebagai masyarakat yang ada di Jawa Timur itu untuk bisa tetap waspada terhadap seluruh keadaan yang ada. Maka disitulah dibutuhkan pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup tentang mitigasi bencana, termasuk juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Karena dikatakan tadi ya, cuaca yang ekstrim, tidak menentu, tidak bisa dipastikan, seperti itu. Betul, dan sangat rawan. Kadang kita juga tidak memantau kondisi BMKG kan seperti itu ya. Kadang kita tidak terlalu peduli juga, nggak kira akan seperti itu. Tapi ternyata terjadi seperti itu. Dia. Bahkan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, bahkan banjir, bahkan turunnya tanah longsor. Wow, betul sekali. Jadi memang sangat penting ya adanya Desa Tangguh Bencana. Nah, saya pengen ke dapilnya terlebih dahulu nih. Di Bondowoso di 2025 nih ada banjir bandang pada saat itu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan. Lalu juga ada banjir bandang di Desa Wonoboyo. Itu berbatasan dengan Situ Bondo. Berbatasan langsung ya. Dan desa sebelahnya gitu juga di waktu yang sama itu juga mengalami banjir bandang. Tepatnya di Desa Ukir, Kecamatan Kendit. Jadi Rajekusi, Tambak Ukir ini berbatasan dengan Desa Wonoboyo. Ini sama-sama kena. Bondowoso kena, kemudian Situ Bondo juga kena. Oke, kalau yang di Situ Bondo sendiri, ini sempat ada banjir bandang, betul ya? Di besar desa sekali, banyak sekali. Jadi bukan hanya Melandingan yang tadi saya bilang itu, ada Tambak Ukir, kemudian kena, kemudian Kendit kena, kemudian Melandingan kena, Bungatan kena. Kemudian ada sebagian di Besuki itu juga kena seperti itu. Itu di hari yang lumayan, sama? Ya lumayan banyak lah. Di tahun 2025 awal lumayan banyak kami di Kabupaten Situ Bondo itu kena bencana itu. Itu karena hujan deras dalam satu hari atau mungkin berhari-hari? Kalau tidak keliru waktu itu hujan derasnya tidak terlalu lama ya, bahkan hanya sekitar 5-6 jam. Hujannya luar biasa tinggi seperti itu. Kemudian kondisi alam yang ada tidak mendukung terhadap curah hujan yang tinggi itu. Akhirnya terjadilah longsor, kemudian yang namanya bukan kayu nih, dari atas gunung itu ngalir semua airnya ke bawah sampai kemudian terjadi timbunan tanah longsor, kemudian jalan kemudian jembatan itu putus, kemudian lembaga-lembaga pendidikan kena, luar biasa lah. Recovery infrastruktur yang harus dilakukan pada waktu itu. Korbannya pada saat itu mungkin bisa kalau bicara korban ya yang terdampak lebih dari angka 1000 kalau yang di Situ Bondo aja. Itu bulan Februari. Bulan Februari kemarin. Sebelum pelantikan pemilu kepala daerah. Sebelum pelantikan pilkada. Dan mohon maaf, di lokasi tersebut apakah memang menjadi langganan begitu terkena banjir bandang atau mungkin pada saat itu tiba-tiba mereka terimbas dengan adanya? Kalau yang Kendit itu memang pernah terjadi. Tapi kalau kayak yang di Bungatan itu sepertinya masih belum, dan
baru seperti itu. Di Melandingan juga baru terjadi saat itu. Dan penanganannya pada saat itu yang dilakukan apa nih Pok Seni? Ya, kita berkolaborasi dengan semuanya. Jadi ada TNI, Polri, kemudian masyarakat, pemerintah, termasuk kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu langsung turun ke lokasi. Jadi yang kita lakukan pada saat itu ya tanggap darurat seperti itu. Karena yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu adalah bagaimana mereka bisa makan, karena kondisi ekonomi kan lumpuh total, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, mereka tidak bisa masak. Jadi yang dalam 1, 2, 3 hari itu yang kita siapkan itu ada dapur umum yang kita lakukan pada waktu itu. Baru kemudian setelah itu kita drop nih sembako itu di tiap posko-posko yang ada. Baru kemudian pada posisi pembenahan. Dan ini kan bisa dikatakan sudah 4 bulan yang lalu, begitu ya Mbok Seni ya. Nah, bagaimana sekarang kondisi terkini dari para korban kalau dan juga hari lokasi? Ini alhamdulillah sudah trauma ininya sudah mulai hilang. Artinya masyarakat sudah merasa aman, merasa nyaman seperti itu. Tetapi kerusakan infrastruktur yang hari ini sedang dibenahi. Jadi kayak jembatan rusak, hari ini itu yang kita sedang benahi. Difokuskan ke situ. Ya beruntung BPBD Provinsi Jawa Timur itu juga support terhadap beberapa infrastruktur yang kita butuh, yang mengalami kerusakan yang luar biasa. Mulai jembatan rusak, kemudian masjid, kemudian pagar sekolah, seperti itu banyak lah. Termasuk jalan yang rusak seperti itu. Kita berkolaborasi antara BPBD Provinsi sama BPBD Kabupaten, terus ada TNI, ada Polri, kemudian peran serta masyarakat alhamdulillah cukup guyup di masa tanggap darurat. Jadi pemulihannya pun juga bisa semakin cepat karena guyupnya itu ya. Nah, Pok Seni, di daerah tersebut apakah sudah ada destana pada saat itu? Atau mungkin akan dibentuk nih? Ya, pada waktu itu seingat saya yaitu destana yang dibentuk di Kabupaten Situbondo itu pada waktu itu hanya 1 desa, yaitu di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, kebetulan kecamatan kami. Yang kebetulan pada waktu itu tidak terkena bencana, justru yang tidak dibentuk bencana luar biasa seperti itu. Makanya ini kan penting daerah-daerah rawan bencana itu ke depan itu perlu dibentuk destana, desa tangguh bencana. Berarti di daerah tersebut pada saat kejadian bisa dikatakan masyarakat tergopoh-gopoh begitu pastinya ya? Pasti ya. Pasti mereka sudah lari-lari kemana-mana untuk bisa menyelamatkan diri seperti itu. Bahkan ada juga sapi yang juga tergerus seperti itu, keikut biasa. Bahkan saya itu ketika tiba di lokasi itu banyak rumah yang sudah rata dengan tanah. Jadi bukan hanya roboh air masuk, tetapi di daerah itu sudah rata dengan tanah, nggak ada sisa apapun yang bisa dijadikan bekas untuk bisa recovery seperti itu. Jadi memang kondisinya sangat mengenaskan lah. Dan alhamdulillah saya turun langsung ke daerah-daerah seperti itu. Dalam kondisi air masih menggenang, saya turun di situ. Iya, melihat langsung ke masyarakat ya. Karena di situ saat butuhnya masyarakat, butuh hadirnya kita, hanya pemimpin untuk tahu bagaimana kondisi mereka. Dan sekarang bagaimana kondisi mereka? Apakah masih tetap di daerah itu dengan dibangunkan hunian baru atau diungsikan dulu? Begitu? Mereka tetap di daerah itu, kemudian dibangunkan rumah-rumah baru bagi yang rata dengan tanah itu ya. Dengan tanah. Tapi bagi yang tidak rata dengan tanah ya mereka dengan gotong royong melakukan perbaikan. Sedangkan desa yang tadi destana yang ada itu tidak terkena bencana ya. Jadi kayak Desa Gadingan itu ya saya hadir secara langsung itu malah tidak kena sama sekali seperti itu. Pentingnya destana berarti ya, kalau dikatakan demikian. Amat sangat penting. Kadang hari ini kita tidak bisa dipotret bahwa itu rawan bencana, tapi ternyata ketika terjadi bencana banjir atau bencana angin puting beliung, ternyata itu kena seperti itu. Jadi namanya bencana alam itu kan sesuatu yang di luar bayangan kita, di luar ekspektasi kita, di luar rabaan kita seperti itu. Makanya dengan tidak menunggu apapun, penting destana ini dibentuk di semua desa.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Baik, nah
Bu Seni, saya yakin ketika bencana itu datang, begitu otomatis akan ada evaluasi. Kenapa sih ini bencana bisa ada begitu, walaupun itu terlepas dari apa ya istilahnya kan kena hujan atau mungkin seperti itu ya, kita nggak bisa mau ngomong bahwa ini bencana karena ini begitu. Tapi tentu ada evaluasi, monitoring begitu. Nah, apakah karena kondisi di hutan gundul kah mungkin di sekitar daerah bencana itu yang menyebabkan akhirnya ada banjir bandang yang membuat banyak korban tersebut? Ya ada banyak faktor ya Mbak, kenapa bencana itu terjadi. Memang di daerah-daerah tertentu, kalau daerah kami nih, kayak Situbondo, Bondowoso, di situ kan ada daerah pegunungan, ya daerah pegunungan yang, dan itu ada KPH, perhutani itu yang masuk Situbondo, Bondowoso, kemudian di wilayah timur itu masuk posisi Banyuwangi. Dan daerah-daerah pegunungan itu variatif hutan. Ada yang memang daerah pegunungan itu KPH-nya murni dikelola oleh KPH sendiri. Tapi ada sebagian daerah hutan itu yang juga berkolaborasi dengan masyarakat desa. Dengan sistem kayak hasil ya. Akhirnya mereka ada yang tanami kopi nih, ada yang tanami apa, kemudian nanti untuk masyarakat berapa, kemudian untuk KPH itu berapa, itu ada juga yang model-model seperti itu. Tetapi kan tidak semua kondisi hutan kita itu normal dan sehat dalam tanda kutip. Makanya kemudian kan kadang ada yang namanya illegal logging nih, seperti itu ya, pencurian dan segala macam yang kemudian mengakibatkan hutan kita itu di bagian-bagian tertentu itu gundul. Lah ketika sudah bagian-bagian tertentu itu gundul, kemudian hujan deras, tidak ada yang bisa menjadi penyangga, tanah longsor. Ketika tanah longsor, maka tumpukan kayu yang ada di atas dia ngalir ke bawah. Plus kemudian abu, tanah semuanya kan juga ngalir ke bawah. Maka itu yang tadi yang namanya banjir bandang. Maka kondisi begini yang perlu diantisipasi. Kalau bahasa kami itu kan perlu sedia payung sebelum hujan ya. Betul. Maka langkah preventif itu lebih baik daripada langkah kuratif. Kalau melihat yang sampaikan oleh Bu Seni bahwa ini kan ada wilayah perhutani begitu ya, itu bisa dikatakan yang tanggung jawab harusnya perhutani ya, bukan masyarakat yang salah ya? Kita lah semua. Memang itu menjadi daerah teritorial perhutani. Tetapi kan kadang, mohon maaf ya, kadang masyarakatnya juga dong yang jahil terhadap hutan yang ada ini. Bilang itu ada illegal logging dan segala macam itu. Maka itu yang membuat hutan kita tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsinya. Karena ada banyak hutan yang gundul seperti itu. Maka ini kan juga perlu menjadi antisipasi kita semua. Oke. Tadi katakan termasuk penyediaan infrastruktur di daerah yang rawan bencana nih. Seperti itu, apa dikasih apa itu ya namanya, bukan drainase, pembatas kah? Pembatas yang terbuat dari beton seperti itu sebagai pembatas tanah yang rawan terhadap longsor, ini kan juga penting seperti itu. Bu Seni mengatakan bahwa di Situbondo baru ada 1 begitu ya, sedangkan ternyata yang sekarang sudah ada 2. Oh, sekarang sudah 2. Karena di tahun 2025 kemarin saya juga sudah membentuk di salah satu desa Melandingan. Kalau menurut Bu Seni idealnya berapa di Situbondo? Melihat kondisi yang ada. Kalau melihat idealnya ya paling tidak harus lebih 50% lah. Tetapi kan begini, ketika kita bicara desa dong ini kemudian menjadi tanggung jawab pure dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sifat dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan memberikan stimulus atau rangsangan agar pemerintah kabupaten kota ini juga melakukan supporting system yang sama bersama dengan desa seperti itu. Jadi kalau kemudian di daerah-daerah rawan bencana ini juga dimitigasi oleh pemerintah daerah seperti itu, tidak mencukupkan yang dari Provinsi Jawa Timur, tentu ini akan sangat membantu. Seperti itu. Desanya di Situbondo tadi mana, di Melandingan 1? Di Kecamatan Melandingan sama Kecamatan Jangkar. Yang baru terbentuk itu 2 sama Kendit. Kemarin ada Kendit juga. Jadi ada 3. Ini baru terbentuk selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Proses pembentukannya bagaimana kah? Apakah dipilih begitu melihat kondisi yang ada dari perangkat-perangkat desanya? Jadi kalau Destana ini unsurnya di gabungan nih. Jadi ada unsur pemerintah desa, kemudian ada unsur dari tokoh masyarakat, ada unsur dari tokoh pemuda, unsur dari tenaga kesehatan, kemudian di situ juga ada unsur pemuda, ada unsur
seperti itu. Karena kan prinsipnya di Destana ini mereka dilatih nih selama 1 minggu. Untuk jadi apa? Untuk mereka itu bisa menjadi duta penanggulangan bencana. Jadi bukan hanya wisata yang ada dutanya ya. Wisata, iya. Jadi kalau bahasa kami ini mentornya bencana gitu ya. Jadi mereka punya komunitas nih, misalnya kelompok-kelompok perempuan. Misalnya ada fatayat, ada muslimat. Ketika simbol-simbolnya satu persatu ini diikuti, mereka kan ada komunitas-komunitas nih. Fatayat punya pengajian, muslimat punya pengajian, PKK punya dasawisma. Paling tidak ilmu yang didapat mereka itu ketika dilatih seminggu di Destara ini bisa digetuk tularkan kepada yang lain. Sehingga mereka yang menjadi duta, mereka yang menjadi mentor seperti itu bisa sebarannya menjadi lebih luas lagi. Karena kan tidak cukup nih orang 30 untuk menyelesaikan urusan kebencanaan dalam satu desa. Kan tidak cukup. Artinya juga butuh orang lain, jejaring yang lain untuk memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Untuk anggarannya dari mana tuh? Kalau Destana ini anggarannya dari Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur. Ya. Kemudian kalau kabupaten kota respect juga nih terhadap stimulus dari Pemprov Jawa Timur, ya harusnya pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Ya walaupun anggarannya juga tidak melulu mesti dari pemerintah daerah. Karena di desa juga ada DD nih, ada dana desa nih, seperti itu kan. Ini bisa dikoneksikan seperti itu. Bisa tinggal masukkan aja ini di RPJMD-nya kabupaten. Seperti itu. Sehingga dalam tiap tahun itu ada pembentukan desa tangguh bencana. Seperti itu. Ini penting. Saya penasaran nih, susunannya organisasi seperti apa nih untuk Destana itu? Ya kalau susunannya ya kayak organisasi itulah. Jadi ada komunitas terdiri dari beberapa unsur yang tadi saya sebut, kemudian di situ terbentuk susunan kepengurusan. Jadi mereka kan bisa nge-link ke BPBD itu ya? Ya, bisa nge-link. Jadi BPBD kabupaten bertugas untuk terus monitor perkembangan apa yang dilakukan oleh Destana dari waktu ke waktu seperti itu. Berarti sinerginya Destana ini nanti dengan BPBD? Nah, tetap dengan BPBD Kabupaten Situbondo. Dan jadi juga Pemprov. BPBD Kabupaten Bondowoso, BPBD Banyuwangi sesuai dengan lokus kabupatennya masing-masing. Cuma memang tempatnya ada di desa-desa dan mereka yang tergabung di situ adalah masyarakat desa yang masuk dalam tokoh penggerak, tokoh pelopor, karena seperti itu ya. Yang bisa menggerakkan, mereka yang punya komunitas, mereka yang mampu menyampaikan pesan moral dan keilmuan yang sudah dilatih 1 minggu itu ya. Dan pasti akan terus ada evaluasi juga ya pada saat pelatihan itu. Pasti. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Peran desa saat bencana itu seperti apa nih? Mungkin menolong ibu-ibu Ya, kalau kita lihat dari tahapan bencana kan di situ ada empat fase ya. Pertama itu ada yang namanya mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu kan berarti kita profiling nih desa saya nih, mana daerah-daerah yang rawan bencana dan ini rawan bencana apa saja, itu mitigasi bencana. Jadi ilmu yang diajarkan kepada mereka adalah soal mitigasi bencana. Sehingga sedari awal dia sudah bisa antisipasi nih, mana yang kemudian perlu dikuatkan komunitas masyarakatnya soal kebencanaan dengan adanya mitigasi bencana. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada fase yang namanya tanggap darurat. Ini ketika posisi sudah terjadi bencana, maka perlu ada kecepatan gerak yang luar biasa dari mereka yang sudah dilatih ini untuk melakukan cepat. Eksekusi secara cepat ini bisa dilakukan oleh mereka sendiri dengan masyarakat, termasuk koordinasi cepat dengan BPBD kabupaten. Karena kan tidak mungkin nih, misal satu bencana itu terjadi di satu kecamatan, taruhlah misalnya kecamatan Melandingan. Jarak kota Situbondo itu dengan Melandingan itu masih butuh waktu setengah jam. Kalau kemudian tidak diberikan pengetahuan yang cukup untuk melakukan teknik evakuasinya seperti apa, dia harus melakukan apa, lalu menunggu terhadap datangnya bantuan dari kabupaten yang masih berjarak setengah, habislah ini. Maka kemudian tentu tidak bisa posisi menunggu. Apa yang bisa dilakukan BPBD kabupaten, mereka harus segera melakukan gerak cepat. Maka inilah posisi yang saya sebut sebagai posisi tanggap darurat, seperti itu. Baru kemudian
ada masa pemulihan. Termasuk ada kayak dapur umum, Ya, kayak dapur umum, lansia, itu seperti juga itu. pada saat itu juga Ya, dilakukan. maka disitulah peran daripada Destana melakukan mapping terhadap apa sih kebutuhan di tanggap darurat ini, dari mana sih saya dapat bahan seperti itu, bagaimana sih model pendistribusiannya, yaitu menjadi tugasnya dari Destana itu. Oke. Kerja bisa katakan begitu ya, berfungsi pada saat bencana datang. Nah, ketika bencana tidak datang, tapi mungkin di daerah tersebut rawan bencana, misal ada daerah yang gundul, hutannya gitu, apakah mereka juga akan melakukan penanaman hutan? Jadi dengan ketika misalnya belum terjadi nih kan, berarti posisi mitigasi bencana. Oh, di sini rawan longsor, Iya. maka di sini perlu ada reboisasi atau apa. Maka Destana ini melakukan kolaborasi melalui BBBD untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Apa sih kebutuhannya? Oh, saya butuh misalnya di daerah pinggir pantai nih, ini rawan terhadap abrasi pantai. Oh, ini kebutuhannya. Maka kemudian tentu dia melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan penanaman bakau. Oh, ini nih kebutuhannya adalah penanaman pohon jati atau apa ya, atau pohon apa yang memiliki tingkat akar yang kuat sehingga bisa menjadi penahan air nih, seperti itu kan mereka yang lebih paham posisinya dan kondisinya. Maka kemudian dia berkoordinasilah dengan OPD terkait untuk melakukan seperti itu. Apakah itu sempat dilakukan oleh di daerah-daerah yang mungkin Bu Seni ketahui? Ya, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Makanya kita karena yang di Melandingan ini baru bulan kemarin terbentuk, di Kendet ini juga baru bulan kemarin, nanti kita akan pantau progresnya itu seperti apa. Jangan sampai terjadi setelah mereka dibentuk ya udah selesai juga seperti itu. Karena harapan kita luar biasa, mereka adalah duta-duta atau mentor-mentor terbaik untuk bisa menggetuk tularkan apa yang menjadi substansi keinginan pemerintah yang perlu tersampaikan kepada masyarakat dalam bentuk wawasan penanggulangan tanah. Oke. Nah, Bu Seni, saya teringat dengan bencana yang di Bondowoso, bahwa ada angin kencang di dusun Peterongan yang dimana jembatan antar dusun itu putus. Kemudian di 2025 ini juga ada banjir bandang di Desa Gunung Sari, kemudian juga ada di Kecamatan Maesan, ada juga di Desa Wonoboyo, dan bencana ini sudah terjadi begitu ya. Nah, sendiri bagaimana? Apakah di sana juga sudah ada Destana begitu? Di Gunung Sari yang ada. Baru Di Gunung satu ya? Baru satu. Insya Allah itu baru posisi terbentuk tahun kemarin. Kalau saya lihat ketika ke Gunung Sari memang daerah pegunungan yang posisinya agak terhimpit ya. Jadi memang banyak lahan-lahan apa ya, daerah pegunungan dan apa masyarakat desanya itu bukit seperti itu ya. Jadi kalau di Gunung Sari ya sudah terbentuk desa Destana itu sudah terbentuk. Kalau di Wonoboyo itu masih belum. Itu Wonoboyo yang dekat sama Situbondo ya? Berbatasan, ya? berbatasan langsung dengan Situbondo. Kemarin sama-sama kena nih. Jadi Wonoboyo kena, kemudian Situbondo kena di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Itu banjir bandang pada saat itu. Jadi aliran airnya itu ya Situbondo itu dari Bondowoso seperti itu. Karena memang berbatasan secara langsung. Kemarin seperti itu. Di Gunung Sari kan sudah ada Destana. Mana pada saat terjadi bencana itu apakah berfungsi? Ya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Kemudian ada koordinasi yang intens juga dengan BBBD Kabupaten Bondowoso seperti itu. Artinya apa yang mereka peroleh selama 1 tahun kemarin itu ternyata bisa diaplikasikan dengan baik. Baru 1 tahun terbentuk ya? Ya, baru tahun kemarin. Wow, luar biasa Baru ya. tahun kemarin terbentuk. Jadi memang Destana ini bisa bergerak cepat membantu sebelum adanya bantuan-bantuan ya. yang akan segera datang. Justru di situ yang sangat dibutuhkan. Iya, iya, betul. Jadi bagaimana kemana, titiknya kemana, kan harus jadi memiliki responsivitas yang tinggi dan kecepatan gerak yang luar biasa. Apalagi mereka lebih menguasai situasi atau lokasi itu ya, karena warga situ. Ya. Yes, betul sekali. Daripada kemudian masih menunggu. Ya. Jadi kalau dari Gunung Sari ya, Gunung Sari tadi yang disebutkan di Bondowoso itu, jarak dari kota Bondowoso itu mungkin ada sekitar 1 jam. Ya. Wow. Kalau dari Wonoboyo yang disebut itu, Ya. mungkin ada sekitar 1 jam lebih ya. Oh, saya itu turun dari Wonoboyo itu sampai ke Kelabang yang ada di bawah itu lebih 10 menit. Jadi 1 jam lebih lah. Iya, iya. Jadi kalau posisinya di situ tidak ada Destana, masih posisi menunggu, dan masyarakat awam sama sekali urusan kebencanaan nggak bisa kita bayangkan.
berapa banyak korban yang ini. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Di Banyuwangi, kemudian juga longsor yang ada pada saat warga lebaran di wilayah Tahura Raden Suryo. Ada korban jiwa, begitu. Nah, menurut Bu Seni sendiri nih, seperti bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik provinsi ataupun kabupaten ataupun pemerintah desa. Semua masyarakat itu harus punya pengetahuan yang cukup. Di daerah di mana tempat dia menguasai medan nih, di mana saya tinggal, kira-kira di daerah saya ini bencana apa yang rawan terjadi. Paling tidak masyarakat harus tahu itu. memetakan ya. Melakukan tidak terjadi. Artinya masyarakat tidak boleh acuh. Kan kadang masyarakat begini nih, udahlah itu kan bukan tanggung jawab saya ya. Misalnya bicara apa yang bisa kita lakukan untuk supaya ada langkah preventif bencana, kan yang akan menerima resiko kita. Maka kita tidak bisa acuh. Kayak gimana? Nah ini makanya kemudian peran desa itu sangat kuat di dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat yang ada. Karena masyarakat ya, desa punya kreasi dan inovasi yang luar biasa. Karena langkah preventif itu lebih murah daripada langkah recovery seperti itu. Kalau uang yang dibutuhkan, ketika kemudian
masa tanggap darurat 3 sampai 5 hari, berapa ton beras yang harus disuplai. Kan seperti itu. Jadi harga jauh lebih baik. Maka di Destana ini kan pada posisi langkah pencegahan yang harus dilakukan di desa-desa tertentu yang rawan bencana. Jawa Timur sendiri kondisinya untuk Destana di tahun Kita kan kedatangan Mbak Evi nih, efisiensi Mbak Evi, makanya kemudian jumlahnya segitu. 40. Mudah-mudahan nanti di perubahan APBD masih kita bisa perjuangkan lagi untuk bisa tambah lagi. kemungkinan bisa kira ada Gunung Bromo, Gunung Kelut. Soalnya jumlah desanya kan bukan hanya banyak ya, banyak. Jumlah Pakai U ya tengahnya ya, iya, banyak. banyak. Jadi dengan 38 kabupaten kota gitu. Makanya itu yang saya sering bilang, ini butuh goodwill juga dari pemerintah kabupaten, butuh support juga dari pemerintah desa. Kalau ini bisa terkoneksi dengan baik nih, provinsi kita nyiapkan narasumbernya seperti itu, kemudian yang provinsi, yang kabupaten nanti menyiapkan supporting system apanya, kemudian desa menyiapkan support dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian juga dari Komisi E, begitu ya, dan juga pemerintah kabupaten kota, juga BPPD ya pastinya BPPD, ya. pasti. Jadi dia sangat kebutuhan anggaran dan itu tidak kecil kan, seperti itu. Makanya ini harus gotong royong semuanya. Maka memasukkan Destana itu di kabupaten itu sesuatu yang menurut saya itu menjadi keharusan dengan situasi-situasi begini. Tentu nanti kita per tahunnya kita lihat skala dalam 1 tahun itu 136. Mana yang rawan bencana, kita mitigasi dulu desaan, maka itu yang diprioritaskan. Nanti di tahap berikutnya terus seperti itu. kalau melihat persen lebih lah dari jumlah desa yang ada. 50% lebih. Lebih dari jumlah desa yang ada. Karena kita memang kan termasuk daerah yang rawan. Yes. Hampir semua kabupaten kota itu memiliki kecamatan tertentu. Kondisi saat ini yang 40 ini sangat minim ya. Sangat minim dan jauh dari sempurna. Ideal. Ideal. Tapi memang kebutuhan kemampuan anggaran kami di provinsi juga menjadi program prioritas di tiap kabupaten, dan ini juga jadi program prioritas di tiap desa. Sinergi ini yang kemudian bisa menjadi satu kesatuan, bisa menyelesaikan masalah. Dikatakan tadi bahwa Destana ini bisa juga untuk mencegah bencana seperti penanaman pohon sekaligus perawatan. Jadi peran Destana itu berarti selain untuk tapi Itu juga pada saat juga merawat lokasi atau lingkungan sekitar, begitu ya? Iya. Betul, mereka adalah penggerak dan pelopor kebencanaan. Wow, Gitu. luar biasa. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Kita ini sebetulnya daerah yang tidak lazim terjadi banjir begitu, tiba-tiba ada banjir, apalagi di daerah dataran tinggi begitu. Jadi ini ada hal yang perlu setiap desa supaya Destana ini bisa ada gitu, walaupun mungkin dari pemerintah ada efisiensi begitu kan ya. Tapi kira-kira dari setiap desa ini kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya diri oleh desa itu penting, seperti itu ya. Jadi misalnya dalam satu desa nih ada 5 dusun misalnya, per dusun berarti kan hanya dibutuhkan 25 orang nih. Jadi penting hal-hal begitu itu dibentuk secara mandiri di tiap desa. Tinggal kabupaten untuk mencari tenaga yang qualified di bidangnya untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu. Seperti itu. Tapi ini terkadang kan terkendala biaya karena mungkin desanya tidak perlu kolaborasi. Desa menyiapkan konsumsinya, menyiapkan apalah infrastruktur yang dibutuhkan, seperti itu ya, tempat dan segala macam. Tetapi kemudian narasumbernya itu minta dari BPBD Kabupaten ke tingkat bawah. Karena kalau menunggu program dari Provinsi Jawa Timur dengan kemampuan yang minimalis setiap tahunnya, tentu akan sangat jauh dari target penanggulangan bencana. 70 dalam 1 tahun itu kan sangat jauh dari kondisi ideal. Seperti itu. Bu Kseni, izin saya nih pengen membahas tentang Perda nih ya, tentang penanggulangan bencana di Jawa Timur yang
Gubernur nomor 53 tahun 2023 yang dimana perda ini mengatur tentang berbagai aspek penanganan bencana, kemudian juga ini mulai dari pencegahan hingga rehabilitasinya nih Mbok Seni, dan juga rekonstruksi jadi bagian. Salah satu bagian jadi Destana ini merupakan penerjemahan dari Perda dan Pergub itu. Apa salah satunya nih? Tentu salah satunya adalah kemandirian desa butuh anggaran yang effort yang luar biasa. Maka itu tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi kalau semacam Destana ini nggak bisa melulu bergantung kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk DPRD untuk menerjemahkan Perda dan Pergub sebagaimana yang dimaksud itu. Ya, kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Mbok Seni bahwa Destana ini memang pada saat berperan secara maksimal supaya warga tidak panik saat bencana, dan juga Destana ini sendiri bisa berkomunikasi dengan pihak luar untuk bisa terkait pemberian bantuan yang kadang menumpuk ya, tidak ya. Jangan asal orang itu direkrut menjadi kader pelopor di Destana. Walaupun memang tidak ada ketentuan sih, harus syarat laki-laki, harus perempuan, harus muda, harus bukan ke Destana dong. Kan paling tidak mereka cari yang gercep, yang bisa gerak cepat gitu ya, yang punya link, yang punya jaringan, yang punya komunitas, sehingga ketika jadi proses rekrutmen ini penting jangan asal gitu ya. Kan kadang kita asal, ya udahlah asal direkrut karena ada permintaan dari BPBD punya kompetensi, punya jiwa pengabdian dan pengorbanan. Itu yang sangat penting. Gitu ya. Kalau tidak punya jiwa pengabdian dan pengorbanan menjadi Destana, dia hanya menyelamatkan orang lain. Padahal sebagai pelopor penggerak kebencanaan seperti itu. Nah, jadi penting proses rekrutmen itu kita benar-benar mencari orang yang punya kompetensi, melibatkan Destana dalam mencegah banjir, tanah longsor, perawatan, begitu seperti apa nih? Ya makanya itu yang saya bilang bahwa orang yang direkrut di Destana bantuan. Kalau ada program pemerintah, baru mereka akan melakukan. Kalau tidak ada program pemerintah, mereka tidak akan melakukan. Maka ketika mereka orang yang punya inovasi, maka dia akan bisa siapalah. Maka ini juga bisa digunakan untuk preventif bencana seperti itu. Jadi preventif bencana itu kan tidak melulu hanya menanam pohon. Ini numpuk di sungai. Ketika aliran sungai nggak bisa masuk, akhirnya ini dangkal, meluap, kan bisa terjadi banjir juga. Maka misalnya ada program bank sampah nih, ini kan juga bisa tentang pentingnya bank sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, tapi bahkan kemudian sampah ini memiliki nilai ekonomis. Nah ini kan penting. Jadi potensi bencana yang ada, oh ini kok ada sungai besar, kemudian ternyata potensi bencananya apa, oh di sini banyak sampah yang numpuk, kemudian terjadi pendangkalan dan segala macam, berarti harus ada bayangan saya itu loh, seideal itu. Bayangan saya seideal itu, cita-cita saya
tentang kebencanaan Ya. seperti itu. Sehingga untuk pribadi-pribadi masyarakat seperti itu. Tentunya dengan adanya Destana ini semoga benar-benar bisa dimonitor ya dan benar-benar dibina sehingga tidak sekedar di launching semata aja dengan nama yang indah Destana, begitu ya. Pastinya kita tidak bisa meminta bencana itu datang, tapi kita bisa sedia payung sebelum hujan. Bisa mencegah sebelum terjadi. Betul sekali. Oke, saya yakin Mbok Seni tanah terbentuk. Silakan. Untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya yang ada di dapil kami, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, kami berharap ada kolaborasi yang kader-kader yang hari ini terbentuk sebagai pelopor penggerak kebencanaan karena sudah terekrut menjadi Destana. Kami berharap maka kami berharap gerakan inovasi, gerakan untuk pencegahan terhadap kondisi kebencanaan ini bisa dilakukan. Lalu, bukan hanya dengan pemerintah, tentu lainnya, tokoh masyarakat, kemudian perusahaan, dunia usaha, dan yang lainnya, tentu ini kita bisa kolaborasikan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan terbentuknya Destana, baik yang di satu solusi bagi kita semua agar supaya Jawa Timur yang termasuk daerah rawan bencana bisa seminimal mungkin bisa kita antisipasi untuk tidak terjadi bencana yang berkelanjutan. Dulur-dulur Jawa Timur dan juga semoga Destana ini menjadi upaya kemandirian desa untuk bisa mendahului masalah bencana. Kita turut merawat hutan supaya bumi kita juga semakin hijau dan tidak hari ini bisa memberikan manfaat yang positif. Mari kita rawat lingkungan sekitar supaya Jawa Timur bencananya tidak terjadi. Kalaupun terjadi kita bisa mandiri menghadapinya. Terima kasih, saya Karin pamit undur diri. Wassalamualaikum. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal.